Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fadil Abdana. Di sini saya sebagai moderator. Baiklah, di sini kelompok Ahmad Fauzan Anarfi, Karina Maharani, dan Mega Primawati akan mempresentasikan materi kelompok mereka yang berjudul Konstruksi Kabel dan Instalasi. Baiklah, kepada kelompok Ahmad Fauzan Anarfi, Karina Maharani, dan Mega Primawati disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan mengenai konstruksi kabel dan juga instalasi. Lanjut, Vi. Yang pertama itu ada konstruksi kabel. Konstruksi utama itu penyusun kabel, ada beberapa bagian. Yang pertama ada konduktor, yang kedua isolasi, yang ketiga tabir, dan yang keempat itu ada selubung atau pelindung. Yang pertama itu ada konduktor. Konduktor merupakan bagian dari kabel tenaga yang bertegangan dan berfungsi untuk menghantarkan arus listrik. Sebagai inti kabel, penghantar dapat digolongkan menjadi kabel berinti satu atau single core dan kabel berinti banyak atau multi core. Yang kedua ada isolator. Isolator adalah bagian utama dari kabel yang terpenting karena menentukan kemampuan dari kabel itu sendiri. Sifat-sifat isolasi antara lain, yang pertama, ketahanan dielektriknya harus tinggi. Yang kedua, tahanan jenis harus tinggi. Yang kedua itu ada isolator. Isolasi adalah bagian utama dari kabel yang terpenting karena bukan kemampuan kabel itu sendiri. Sifat isolasi antara lain, pertama, tahanan elektriknya harus tinggi. Yang kedua, tahanan jenis harus suhu kerja yang tinggi dan juga rendah. 4, tidak menghisap air atau uap air. Yang kelima, mudah dibengkokkan. 6, tidak mudah terbakar. Dan yang ketujuh, sanggup menahan tegangan impuls yang tinggi. Yang ketiga itu ada pelindung. Pelindung berfungsi sebagai pelindung kabel dari pengaruh luar dan juga pelindung terhadap korosi. Pelindung terhadap gaya mekanis dan juga gaya listrik maupun sebagai pelindung terhadap masukan air atau uap air. Bahan yang digunakan sebagai pelindung adalah logam seperti timbal atau aluminium maupun bahan sintetis seperti silikon dan juga PVC. Pelindung memiliki beberapa bagian. Yang pertama itu ada filler. Filler merupakan bahan pengisi yang digunakan untuk meredam efek mekanis dan juga untuk mendapatkan bentuk kabel yang bulat. Yang kedua ada bantalan yang berfungsi untuk kedudukan perisai atau armor dan mencegah elektrolisis sehingga tidak merusak bagian di dalamnya. Yang ketiga ada armor atau perisai yang digunakan untuk perlindungan mekanis. Dan yang terakhir ada selubung luar yang berfungsi sebagai bantalan perisai, juga sebagai komponen yang berhubungan langsung dengan tanah. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Omega. Baiklah, terima kasih kepada Karina. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang instalasi kabel. Kemudian yang pertama yaitu instalasi listrik satu fasa.
Instalasi listrik satu fasa adalah jenis instalasi yang menggunakan 2 buah kawat penghantar berupa kawat berarus atau positif dan 1 kawat penghantar untuk nol atau netral. Instalasi listrik ini biasanya bekerja pada tegangan 220 volt. Pemasangan instalasi listrik satu fasa biasanya lebih mudah karena hanya menggunakan 2 buah kawat penghantar. Kemudian instalasi listrik 3 fasa. Listrik 3 fasa adalah listrik AC atau alternating current yang menggunakan 3 penghantar yang mempunyai tegangan sama tetapi berbeda dalam sudut fase sebesar 120 derajat. 3 kawat penghantar tersebut biasanya disebut dengan fase atau RST dan tambahan 1 kawat netral atau N, atau sering dibilang kawat ground. Menurut istilah listrik 3 fase, terdiri dari 3 kabel yang bertegangan listrik dan 1 kabel neutral. Umumnya listrik 3 fase bertegangan 380 volt yang banyak digunakan industri atau pabrik. Kemudian jenis instalasi kabel. Yang mana yang pertama yaitu kabel NYM. Kabel ini memiliki inti kabel yang terdiri dari 1 sampai 4 inti yang dilengkapi dengan lapisan isolasi PFG. Kabel ini umumnya digunakan di rumah dan gedung. Kemudian kabel NYI, jenis penghantar berinti tunggal dan dengan lapisan bahan isolasi PFG 1 lapisan. Kabel jenis ini adalah jenis kabel yang sering digunakan pada instalasi listrik rumah. Kode warna isolasi kabel ini ada yang merah, kuning, biru, dan hitam sesuai dengan persyaratan umum instalasi listrik. Kelemahan dari kabel jenis ini adalah mudah cacat karena lapisan isolasinya yang hanya 1 lapis, tidak tahan air, dan mudah digigit tikus. Lanjut. Kemudian kabel NYY. Kabel NYY didesain untuk penggunaan instalasi bawah tanah atau outdoor di segala kondisi. Selain itu, bahan isolatornya juga dibuat anti gigit tikus. Walaupun bahan isolatornya yang sudah kuat, akan tetapi untuk lebih amannya dalam penggunaan kabel ini, sangat direkomendasikan untuk menggunakan pelindung lagi, seperti pipa PVC, ataupun pipa besi, terutama apabila digunakan pada aliran listrik yang tegangan tinggi. Kemudian selanjutnya dilanjutkan oleh Ahmad Fauzan Anarfi. Terima kasih Mega. Baiklah, selanjutnya kabel NYAF, di mana sebuah penghantar yang memiliki inti serabut dari tembaga fleksibel berisolasi PVC. Kabel NYAF biasanya digunakan pada instalasi panel yang memerlukan fleksibilitas yang tinggi. Kedua, kabel NYMHY atau NYYHY. Kabel jenis ini banyak digunakan untuk instalasi rumah tangga kelas kecil. Kabel ini tidak direkomendasikan untuk instalasi rumah atau gedung di atas 900 watt. Di mana kabel NYMHY terdiri dari beberapa kabel inti serabut yang dilapisi dengan isolasi PVC. Selanjutnya kabel NYFG, sebuah penghantar yang dirancang untuk instalasi bawah tanah. Kabel ini bisa ditanam tanpa harus menggunakan pelindung tambahan. Selanjutnya kabel NYCY, jenis kabel yang biasanya digunakan sebagai penghantar dalam ruangan bawah tanah, bahkan untuk saluran terbuka kering maupun lembab. Kabel jenis ini sangat aman karena lapisan isolatornya terdapat tambahan pelindung pita CU kabel sehingga tahan dalam berbagai kondisi cuaca. Selanjutnya kabel ACSR, di mana kabel ACSR biasa digunakan untuk saluran jaringan tegangan tinggi dengan jarak tiang berjauhan bahkan sampai ratusan meter, sehingga membutuhkan jenis kabel dengan kuat tarik yang tinggi. Sekian presentasi dari kelompok kami, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji.
Baiklah, di sini akan dibuka sesi tanya jawab. Dipersilakan bagi kelompok lain yang ingin bertanya kepada kelompok penyaji. Dipersilakan. Jendal. Lanjut, Ahmad. Baik, kawan-kawan, perkenalkan nama saya Ahmad Mizan. Di sini saya ingin bertanya ke kelompok penyaji, yaitu kan di sini terdapat 3 komponen utama penyusun kabel. Bisa nggak dari teman-teman kelompok penyaji menjelaskan fungsi-fungsi dari 3 komponen tersebut? Sampai moderator. Baik, terima kasih pertanyaannya. Mungkin dikumpulkan dulu untuk pertanyaannya. Apakah masih ada kelompok lain yang ingin bertanya? Sekali lagi, apakah masih ada kelompok lain yang ingin bertanya kepada kelompok penyaji? Sepertinya tidak ada pertanyaan. Baik, kepada kelompok penyaji untuk menjawab pertanyaan dari Ahmad. Izin moderator, sebelumnya saya Lanjut. pertanyaan dari Ahmad terkait 3 komponen utama penyusun kabel, di mana 3 komponen tersebut yang pertama itu konduktor, yang mana berfungsi untuk penghantar arus listrik. Selanjutnya isolator yang berfungsi untuk memisahkan bagian penghantar listrik yang mempunyai sifat penghantar yang baik. Dari pelindung berfungsi berfungsi sebagai pelindung inti kabel dari pengaruh luar, pelindung terhadap korosi, pelindung terhadap gaya mekanis dan juga gaya listrik. Sampai moderator. Baik, terima kasih. Mungkin dikembalikan kepada penanya, apakah puas dengan jawabannya? Sudah, Fadal. Terima kasih kelompok penyaji. Baik, terima kasih. Masih adakah yang ingin bertanya? Sepertinya tidak ada. Mungkin untuk presentasi kali ini dicukupkan. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.